menang kalah. Ini bukan masalah menang kalah. Ini masalah curang atau jujur. Ingat, curang kita perang, curang kita perang, curang kita perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya di sosial media yang mengatakan kalau pemilu itu curang dan hasil quick count itu adalah juga kebohongan. Nanti kan tinggal dibuktikan aja di MK kalau memang pemilu itu curang. Tinggal dikumpulkan data-datanya, nanti dilaporkan ke MK daripada teriak-teriak di sosial media kalau mengatakan pemilu itu curang. Udahlah, jangan sok jujur. Hanya karena Anda mendukung junjungan Anda kalah, Anda mengatakan teriak dengan curang-curang. Seandainya kalau capres yang Anda dukung menang, Anda pasti mengatakan kalau pemilu itu adalah berjalan dengan jujur dan adil. Ada juga yang tidak percaya dengan hasil quick count. Kita tunggu aja hasil real count-nya dari KPU. Sekarang pun untuk sementara hasil real count dari KPU, kalau Prabowo itu jauh melampaui dari capres-capres yang lainnya. Dan juga di media sosial banyak beredar video yang isinya memprovokasi. Kalau Prabowo menang satu putaran akan terjadi kericuhan. Dan ada juga bahkan yang mengatakan kalau Prabowo itu nanti menang, isinya adalah kecurangan dan kita akan perang. Perang apa perang? Kalau memang mau perang, pergi aja ke Palestina itu jelas musuhnya Yahudi Israel. Kalaupun mati ya nanti mati syahid, daripada perang mengatakan perang sesama anak bangsa di negara sendiri. Udahlah, jangan memprovokasi rakyat. Rakyat juga udah cerdas dengan hasil suara yang jauh. Itu sudah menyatakan kalau rakyat Indonesia itu menginginkan Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Baiklah, sebelumnya kita lihat dulu video dari pernyataan Pak Mahfud MD di 2019. Mari kita lihat videonya. Hafid Ansori digugat ke MK habis-habisan, sama. Yang Kusni Kamil Mani sama. Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Saya tidak mengatakan yang mengkritik KPU itu tidak bagus. Banyak yang bagus-bagus tadi, banyak. Tetapi supaya disadari, Anda harus bekerja secara konsisten dan lurus, karena Anda tidak boleh berharap tidak dikritik. Pasti ada yang kritik. Coba ini. Nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilu, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari, besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Yang satu curang di Kudus, yang satu curang di Papua. Sama aja, yang satu sudah dihukum, yang satu masih diproses polisi. Semuanya curang. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan itu signifikan. Kalau Anda kalah 5 juta suara tetapi bisa membuktikan hanya 1.500 suara, maka ya Anda tetap kalah. Itulah video pernyataan Pak Mahfud MD pada tahun 2019 yang mengatakan kalaupun ada kecurangan itu ada di tingkat bawah dan silang. 01 mungkin ada kecurangan, 02 mungkin ada kecurangan, begitu juga 03. Kalau kita sebagai pendukung, kalau mental belum siap kalah, tidak usah jadi pendukung. Lebih baik netral saja. Jadi kalaupun kalah, siapapun yang menang, siapapun yang kalah, tidak ada rasa sakit hati. Daripada kita yang mengharuskan kalau pendukung kita menang, pas begitu kalah, merasa tidak terima, mengatakan kalau yang menang itu adalah curang. Itulah. Baik, video selanjutnya kita melihat pernyataan
Faisal Assegaf yang mengatakan katanya kalau para di quick count itu adalah berisi para pembohong, para penipu. Kita lihat pernyataan video Faisal Assegaf. Saya tantang Anda, Bang Faisal Assegaf. Quick count itu adalah pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang berkedok intelektual. Quick count itu kelompok pembohong penipu. 2000 TPS itu diduga kuat adalah TPS siluman, TPS hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana adresnya. Bang Faisal Assegaf, abang ini kenapa, Bang? Hah? Ngomong apa, Bang, ini di podcastnya Pak Abraham Samad ini? Kok abang bilang pula quick count itu kumpulan penipu, pembohong? Abang ini jangan menyebarkan hoax, ya. Lembaga survei itu semua, Bang, yang menghasilkan quick count, yang punya produk quick count, ya, itu semua terdaftar resmi. Mereka berbadan hukum, PT, ya, dan resmi terdaftar di KPU. Jadi maksud abang kalau quick count itu penipu, pembohong, berarti abang tidak secara langsung bilang KPU itu juga penipu, ya. Jangan seperti itu, Bang. Ya mereka itu lembaga survei memakai metode nggak sembarangan, Bang, ambil sampel. Gini aja, Bang Faisal Assegaf, ya, kalau memang abang nggak setuju terhadap quick count ya dari lembaga survei, kita tunggu real count dari KPU RI. Tapi kalau real count dari KPU RI abang nggak setuju juga, saya tantang Bang Faisal Assegaf untuk membuktikan omongan yang tadi abang bilang, pembohong, penipu, penjahat itu benar apa tidak. Jangan abang menyebarkan hoax, karena negara kita ini negara hukum. Dalam hukum kita, ya, siapa yang mendalilkan itu harus membuktikan. Sekarang saya tantang Bang Faisal Assegaf untuk membuktikan omongan abang tadi. Ya, gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Betul sekali, Bang. Suruh aja si Faisal Assegaf untuk membuktikan omongannya. Kalau memang di orang-orang yang ada di survei quick count itu adalah orang yang isinya para pembohong dan para penipu, ucapannya itu harus perlu dibuktikan, karena itu sudah menyangkut kata-kata yang sangat menyudutkan, bahkan kata-kata bisa dikatakan dengan ucapan yang tidak menyenangkan. Itu juga bisa dilaporkan ke polisi dengan ucapannya kalau memang dia tidak bisa membuktikannya. Oke lah, di video selanjutnya kita lihat beberapa cuplikan video yang sangat menarik untuk kita lihat. Jangan termakan, yang ada saat ini adalah masih quick count, belum real count. Kita tunggu hasil real count, benar-benarnya real count. Baru setelah itu boleh menyatakan siapa yang jadi pemenang di dalam pilpres kali ini. Ya, sah-sah saja. Dan itu semuanya tetap tenang dan bersabar. Kita tunggu hasil real count. Jangan terlalu langsung percaya dengan apa yang ada saat ini. Dan jaga persatuan, jangan terpancing, ya. Ingat, negara ini ada aturan, ya, kita ikuti aturan seperti yang dicontohkan oleh Pak Anies Baswedan. Tunggu hasil real count, ya. Dan kalau ada pelanggaran, kumpulkan pelanggarannya. Kita contohkan bagaimana seharusnya proses menjadi pemimpin di negara kita untuk jadi pelajaran bagi anak-anak kita nantinya. Kalau menang itu urusan Allah, tapi saat ini kita berjuang mati-matian. Takbir. Mereka nyanyikan lawan yang curang, padahal mereka juga ada yang Weh, ingat nih. Sini gue jelasin ya. Yang namanya quick count atau penghitungan cepat itu tidak perlu menunggu kalian mengirimkan data penghitungan suara baru mereka tahu. Tidak begitu sistem kerjanya, bego. ya benar. Kenapa quick count kok sudah tahu duluan hasil pemilu? Karena biasanya tim dari quick count itu sudah menyebar di tiap TPS. Mereka akan mengikuti penghitungan suara lalu mengirimkannya lewat sistem. Jadi sebelum kalian mengirimkan hasil penghitungan suara di KPU, tim dari quick count itu sudah mengirimkan duluan ke sistem. Jadi untuk itulah mengapa quick count kok sudah
bisa tahu duluan hasil pemilu. Begitu, bego. Dan biasanya quick count sama real count itu tidak beda jauh. Bedanya tipis, nggak sampai 2%. Antara 1 sampai 2% lah. Jadi sudah bisa dipastikan junjungan lo itu keok. Yang menang itu 02. Oke, bego. Yang sabar. Lebih baik kalah terhormat daripada menang tapi karena curang gitu katanya. Jangan sok suci deh. Saya tuh yakin ya, di kubu yang menang ataupun kalah itu pasti ada yang curang gitu. Jadi kalau memang misalkan curang ya laporkan saja, buktikan kemudian dilaporkan gitu. Jangan keluar-keluar di sosmed. Nah terus kenapa ya kok yang di kubu menang itu cenderung banyak yang curang? Ya iyalah, yang milih kan banyak. Kalau yang milih dikit ya cenderungnya sedikit yang curang. Jadi sebenarnya sama-sama curang ya. Jadi ya daripada keluar-keluar di sosmed lah, mending kalian buktikan, kemudian laporkan. Itu kan lebih berguna ya daripada cuma keluar-keluar. Itulah beberapa cuplikan video. Yang jelas kita sebagai pendukung 02 tidak perlu terprovokasi apapun yang tetangga kita katakan. Dan anggaplah itu sebagai hiburan mereka dengan mengatakan kalau pemilu itu curang. Dan kita jelas meyakini kalau Prabowo itu sudah jelas pasti menang dengan 1 putaran. Dengan angka yang real count tunjukkan sekarang pun sudah tidak berbeda jauh dengan hasil quick count-nya. Demikianlah video kali ini. Salam 2 jari untuk pendukung 02 Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.